Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina dari kelas 4 QI. Jadi pada video ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar sistem operasi. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer yang diampu oleh Bapak Andi Jumardi, SPD MPD. Nah, langsung saja ke materinya. Nah, apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menghubungkan antara pengguna dari komputer dengan hardware atau perangkat keras, di mana berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Nah, biasanya perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer pertama kali dinyalakan itu dinamakan dengan proses booting, di mana bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Fungsi sistem operasi komputer secara keseluruhan fungsinya seperti ini. Yang pertama, memberikan tampilan utama komputer atau user interface, menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang bersamaan atau disebut dengan multitasking. Kemudian yang ketiga, membagi memori komputer ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. Selanjutnya, mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. Selanjutnya, membuat catatan dari aplikasi yang dijalankan atau biasa disebut dengan log. Kemudian, melakukan manajemen partisi dan file. Melakukan instruksi secara paralel ke prosesor untuk mengoptimalkan kinerja sistem komputer. Kemudian selanjutnya manajemen akun pengguna sistem komputer atau user account. Kemudian yang terakhir, menghubungkan BIOS dengan driver dari suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Selanjutnya, tujuan sistem operasi. Yang pertama adalah convenience, yaitu user merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan. Yang kedua, efisiensi, atau resource system harus dapat diutilisasi semaksimal mungkin. Maksudnya program bisa digunakan secara seefisien mungkin sehingga lebih mudah dalam menggunakannya. Kemudian robustness, yaitu kehandalan sistem proteksi terhadap kesalahan dari user ataupun sistem. Kemudian yang terakhir adalah evolution, yaitu memudahkan pengembangan, mendukung sistem baru dan program aplikasi yang berkembang. Selanjutnya, sistem operasi mempunyai dua jenis antarmuka, yaitu ada Command Line Interface atau CLI. Kemudian yang kedua ada Graphical User Interface atau GUI. Nah, Command Line Interface atau CLI merupakan antarmuka yang digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik perintah. Penggunaan CLI umumnya untuk keperluan manajemen server, jaringan, dan programming. Kemudian yang kedua adalah Graphical User Interface atau GUI, merupakan antarmuka interaktif menggunakan grafis visual untuk memudahkan pengguna menggunakan sistem operasi yang bersangkutan. Nah, penggunaan GUI populer digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, kemudian layanan sistem operasi. Nah, yang pertama adalah pembuatan program, yang kedua eksekusi program, yang ketiga adalah pengaksesan input or output device, yang keempat pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang kelima adalah pengaksesan sistem, yang keenam adalah fungsi pengaksesan, yang ketujuh adalah pemberian tanggapan,
Dan yang terakhir adalah accounting. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Misalnya seperti programming, untuk menuliskan sebuah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program. Nah, yang kedua adalah eksekusi program. Berarti instruksi-instruksi atau perintah-perintah dan data-data harus dimuat ke dalam memori utama atau RAM. Perangkat-perangkat masukan ataupun keluaran dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengaksesan input or output device. Artinya, sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi atau perintah yang rumit dan sinyal kendali yang menjengkelkan agar program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat dioperasikan. Selanjutnya yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas, yaitu artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Kemudian yang kelima, pengaksesan sistem, yaitu artinya pada pengaksesan ini digunakan bersama share system. Kemudian yang keenam, fungsi pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data diri dari pemakai, serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan muncul pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampak terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian yang terakhir adalah accounting. Artinya sistem operasi harus bisa mengumpulkan data statistik, penggunaan beragam sumber daya, dan memonitor parameter kinerjanya. Nah, kemudian cara kerja sistem operasi dalam sistem komputer. Menurut CHIR Search Group Organization, lapisan dari sebuah sistem komputer seperti pada gambar di bawah ini, ada hardware, operating system, ada library and utilities, dan application. Di mana application di sini dan library and utilities ini sebagai user space, kemudian operating system itu sebagai kernelnya. Nah, itu hardware. Hardware itu merupakan bentuk fisik dari sebuah sistem komputer, misalnya monitor, keyboard, RAM, hard disk, dan lain-lain. Kemudian kernel merupakan core software atau perangkat lunak sistem utama yang bertindak untuk berkomunikasi dengan hardware dan software aplikasi. Nah, fungsi kernel merupakan fungsi utama dari sebuah sistem operasi. Nah, fungsi-fungsi utamanya tadi sudah kita jelaskan dari awal. Nah, kemudian yang ketiga adalah user space, adalah software lainnya yang terdiri dari libraries dan utilities atau instruksi standar, sistem aplikasi, dan application or software yang digunakan pengguna. Sistem operasi bekerja sebagai penghubung antar software dan hardware dalam sistem komputer. Sistem operasi mempunyai instruksi-instruksi dasar atau perintah-perintah dasar yang dapat dimengerti oleh software dan hardware. Dalam hal ini, sistem operasi juga dibantu oleh perangkat lunak sistem dari perangkat keras terkait yang disebut dengan driver. Nah, kemudian jenis-jenis operating system. Yang pertama adalah DOS, yang kedua Windows, yang ketiga macOS, yang keempat Unix, yang kelima Linux. Yang pertama adalah DOS atau biasa disebut dengan Disk Operation System. Merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Dipakai pada media penyimpanan disket, baik disket maupun hard disk. Nah, sistem operasi pada
PC-DOS atau Personal Computer Operating System ini ditujukan untuk pemakaian mikrokomputer IBM atau IBM PC yang pada mulanya di tahun 1980-an. Tim Peterson membuat operating system untuk shuttle komputer produk yang membutuhkan S100 sistem dengan mempergunakan Intel 8086. Adapun kelebihannya yaitu ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori. Yang kedua, ukurannya kecil. Yang ketiga, memiliki kompatibilitas tinggi. Dan kekurangannya belum ada antarmuka, instruksinya hanya berupa tulisan dan tidak ada grafis. Nah, contoh operating system DOS yaitu DOS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan masih ada sistem operasi DOS yang lainnya, tapi itu saja yang saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah Windows. Nah, ini adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan, termasuk saya menggunakan Windows. Nah, sistem operasi Windows ini pertama kali diperkenalkan tahun 1985. Semulanya sistem operasi Windows ini diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Nah, pemakaian sistem operasi ini pada awalnya tidak terlalu menarik. Ini terjadi hingga diperkenalkannya sistem operasi Windows versi 3.0 pada bulan Mei 1990-an. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama adalah tampilannya antarmuka user friendly, yang kedua lebih mudah dalam proses instalasi, yang ketiga aplikasi iOS Windows sangat melimpah. Kemudian kekurangannya tidak ada open source, berbayar dan lumayan mahal. Kemudian mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah. Yang terakhir adalah rentan terkena serangan virus. Adapun jenis sistem operasi Windows yang sering digunakan saat ini ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kemudian selanjutnya adalah macOS. Nah, macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer yang bernama Lisa. Nah, kemudian pengguna operating system ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows, karena produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat yang mahal. Kemudian adapun kelebihannya, lebih stabil, tampilannya antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, kemudian memiliki keamanan yang tinggi dan tidak mudah diretas sehingga aman dari virus. Kemudian kekurangannya tidak ada open source, harganya relatif mahal. Kemudian contohnya sistem operasi macOS ada macOS Mini, MacBook, MacBook Pro. Kemudian yang keempat adalah Unix. Nah, sama halnya seperti sistem operasi DOS, Unix merupakan jenis sistem operasi komputer yang generasi lawas dan banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya operasi sistem masa kini. Nah, adapun kelebihannya yaitu tidak mudah terkena virus, gratis dan bisa digunakan cuma-cuma. Kekurangannya tampilan Unix kurang menarik, tidak memiliki banyak pilihan driver. Nah, contoh Unix ada Ultrix, Dex, Unix Cry Research, ada Unix AT&T, SKO, Sun Microsystem, Phoenix Venturacom, INC. Kemudian ada Phoenix SKO atau Microsoft. Kemudian Unixware California. Nah, kemudian yang terakhir adalah Linux. Nah, Linux pertama kali diperkenalkan
oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Nah, berkat fleksibilitas ini, rata-rata pengguna Linux kerap kali memasang dan melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem. Kemudian pengguna operating system Linux mayoritas juga paham akan teknologi, sehingga perkembangan Linux sangat pesat dibandingkan dengan operasi sistem seperti Windows ataupun macOS yang kebanyakan merupakan pengguna sehari-hari. Kemudian kelebihannya sudah tersedia open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan oleh banyak orang. Kemudian kekurangannya adalah tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Kemudian aplikasi Linux terbatas dan cara install Linux terbilang susah. Nah, contohnya Linux seperti Ubuntu, Linux Mint, dan Fedora. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan materi mengenai sistem operasi komputer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.